Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa kau berbuat segalanya tapi hatimu tetap kosong? Pernahkah kau mencintai Tuhan tapi di kedalaman batinmu masih terasa sepi? Mungkin karena kau belum benar-benar ikhlas, belum benar-benar hilang dalam cintanya. Ada rahasia yang tak tertulis di kitab, tak terucap di lisan para guru. Sebuah rahasia yang hanya terbuka ketika hati berhenti mencari dan mulai meleleh dalam kehadirannya. Inilah perjalanan menuju ikhlas tertinggi, bukan sekadar menerima takdir, tapi menghilang di dalam cinta yang menciptakan segalanya. Bab 1. Bayangan yang menyembunyikan cahaya. Ikhlas adalah rahasia yang paling dalam di antara rahasia hati. Ia bukan sekadar kata yang diucap, bukan pula perasaan ringan di dalam dada ketika seseorang berbuat baik. Ikhlas adalah lenyapnya diri di hadapan kehendak Tuhan. Ketika seorang hamba masih merasakan kebanggaan dalam amalnya, ketika masih ada sedikit rasa ingin diakui, maka di sanalah bayangan ego berdiri tegak di antara dirinya dan cahaya ilahi. Banyak manusia berbuat baik, namun sedikit yang benar-benar menghilang dalam kebaikan itu. Karena di balik amal yang tampak tulus, sering tersembunyi keinginan halus untuk dianggap saleh, dihargai dan dilihat. Padahal bayangan sekecil itu sudah cukup untuk menutupi cahaya yang hendak masuk ke dalam hati. Ikhlas sejati lahir ketika seseorang menyadari bahwa segala sesuatu bukan dari dirinya, bukan oleh dirinya, dan bukan untuk dirinya. Ia memandang amal bukan sebagai hasil kerja kerasnya, melainkan sebagai kehendak Allah yang mengalir melalui dirinya. Lidahnya berzikir, tapi ia tahu itu pun karena Allah yang menggerakkan. Tangannya memberi, tapi ia sadar itu pun karena Allah yang memberi kesempatan untuk menjadi saluran kasih-Nya. Di tahap itu, amal tak lagi menjadi milik pribadi. Ia menjadi arus cinta yang mengalir tanpa nama dan tanpa pamrih. Ia tidak lagi berkata, "Aku telah berbuat baik," melainkan, "Allah telah memperjalankan aku dalam kebaikan." Maka hilanglah rasa ingin dipuji, lenyaplah rasa ingin dikenal, karena ia telah menyadari bahwa dirinya hanyalah cermin yang memantulkan cahaya Tuhan, bukan sumber cahaya itu sendiri. Namun perjalanan menuju ikhlas bukanlah perjalanan yang lembut. Ia menuntut keberanian untuk menelanjangi diri dari segala kepura-puraan. Ia memaksa kita menatap wajah ego yang selama ini kita pelihara dengan halus, yang selalu berbisik, "Lihatlah betapa baiknya aku." Ego itu tidak suka dihilangkan. Ia akan melawan dengan segala dalih spiritual, dengan rasa puas terhadap amal, dengan rasa bangga telah mengenal Tuhan. Tapi justru disitulah jalan ikhlas diuji. Apakah seseorang benar-benar mencintai Tuhan, atau hanya mencintai perasaan suci yang ia rasakan tentang Tuhan? Karena di dunia makrifat, yang paling berbahaya bukanlah dosa yang tampak, melainkan kesalehan yang diam-diam membuat kita merasa lebih tinggi daripada yang lain. Hamba yang berjalan menuju keikhlasan sejati harus belajar menghilang dalam diam. Ia tidak sibuk menilai amalnya, tidak sibuk mencari tanda-tanda kebajikan dalam dirinya. Ia hanya menunduk, berserah, dan berjalan di dalam cahaya tanpa menengok ke belakang. Ia tahu setiap kali ia merasa, "Aku telah ikhlas," justru disitulah keikhlasan hilang. Maka ia berhenti memeriksa dirinya dan hanya tenggelam dalam kehendak Tuhan yang tak terduga. Ia ibarat tetes air yang jatuh ke laut. Begitu menyatu, ia tak lagi tahu mana dirinya dan mana samudra. Di sanalah semua perbuatan menjadi ibadah tanpa nama, semua amal menjadi zikir tanpa suara. Ketika seseorang telah mengerti makna ini, dunia tak lagi tampak seperti medan perebutan pahala. Ia berubah menjadi ladang kesadaran, tempat setiap langkah, setiap napas, setiap kesakitan, dan setiap kebahagiaan menjadi jalan untuk menyaksikannya. Ia tidak lagi bertanya, apakah amal ini diterima? Karena ia tahu, yang melakukan pun bukan dirinya. Ia hanya ingin menjadi ruang kosong di mana Allah bekerja, tanpa hambatan, tanpa nama, tanpa aku. Dan di titik itu ketika segala bayangan telah sirna, barulah cahaya yang sejati menampakkan wajahnya. Lembut, terang, namun tak menyilaukan. Itulah rahasia ikhlas tertinggi. Ketika tiada lagi aku, maka yang tinggal hanyalah Dia. Bab 2. Menyepi dari sorak dunia. Ada masa di mana seorang pencari harus berani menepi.
Dunia ini terlalu bising dengan tepuk tangan dan sorak-sorai, dengan sanjungan dan pengakuan yang menipu. Semua berlomba ingin dikenal, ingin diingat, ingin diabadikan dalam pandangan manusia. Namun dalam hiruk pikuk itu, suara Tuhan sering tenggelam, bisikan kasih-Nya tertutup oleh gema keinginan untuk dilihat. Maka orang yang ingin mengenal makna ikhlas sejati harus berani menempuh jalan sunyi. Jalan di mana pujian tak lagi berarti, di mana penghinaan pun tak menggoyahkan hati. Ia menyadari bahwa yang perlu ia jaga bukan citra di mata manusia, melainkan kejernihan pandangan di hadapan Allah. Karena dalam sunyi yang hening itulah, rahasia cinta ilahi mulai berbisik perlahan di dalam batin. Menyepi bukan berarti lari dari dunia, tetapi berdiam di tengah dunia tanpa ikut dalam pusaran keinginan. Ia bisa berada di pasar, namun hatinya tetap di mihrab. Ia bisa berbicara dengan manusia, namun jiwanya tetap mendengar suara Tuhan. Orang yang ikhlas tidak perlu bersembunyi di gua atau gunung, sebab kesunyian sejati tidak ditentukan oleh tempat, melainkan oleh keadaan batin yang bebas dari sorotan manusia. Ia telah memahami bahwa dunia hanyalah bayangan yang bergerak, memuja bayangan hanyalah kesia-siaan. Maka ia memilih diam dalam keramaian, dan keramaian pun tak mampu lagi mengusik ketenangan jiwanya. Setiap kali pujian datang, ia tersenyum lembut, bukan karena senang, tetapi karena sadar itu ujian yang lebih halus dari godaan dunia. Ia tahu bahwa pujian bisa menjadi racun yang manis, membuat hati mabuk akan dirinya sendiri. Maka ia menunduk, mengembalikan segala pujian itu kepada yang maha layak dipuji. Bukan aku, bisiknya dalam hati, semua hanyalah Dia. Begitu pula ketika celaan datang, ia tidak terguncang. Ia tidak membenci, tidak membalas karena ia tahu penghinaan hanyalah alat Tuhan untuk menyingkirkan sisa-sisa ego yang masih bersembunyi. Di balik setiap luka batin, selalu ada tangan lembut ilahi yang sedang membentuk hatinya agar semakin murni, semakin bebas, semakin jernih. Dalam kesendirian itu, ia mulai mengenal rasa yang lebih halus dari cinta dunia, rasa rindu kepada yang tak terlihat. Ia merasakan bahwa setiap detik adalah panggilan untuk kembali. Setiap tarikan napas menjadi tasbih, setiap detak jantung menjadi doa. Dunia tak lagi menakutkan karena ia telah menemukan pusat yang tidak tergoyahkan di dalam dirinya. Cahaya Tuhan yang senantiasa menyala meski angin kehidupan berhembus kencang. Di sanalah ia mulai mengerti bahwa sunyi bukan kehampaan, melainkan ruang di mana Allah berbicara tanpa kata. Dan ketika hatinya telah terbiasa hidup dalam kesunyian yang penuh makna, dunia boleh berisik, manusia boleh memuji atau menghina, namun jiwanya tetap teduh. Ia telah menemukan tempat pulang di dalam dirinya sendiri, di ruang batin yang hanya diketahui oleh Allah. Di situ segala topeng dunia terlepas, segala kebisingan sirna. Yang tinggal hanyalah rasa damai yang tak dapat dijelaskan, kedekatan yang tidak bisa digambarkan. Itulah hadiah bagi mereka yang berani menyepi, bukan ketenaran, bukan kekuasaan, melainkan kehadiran yang begitu lembut, begitu nyata, hingga dunia pun terasa seperti bayangan di bawah cahayanya. Bab 3. Diri yang menipu diri. Di dalam setiap manusia tersembunyi satu musuh yang paling halus, paling licik, dan paling sulit dikenali. Itulah diri. Ia tidak datang dalam rupa iblis yang menakutkan, tetapi dalam bentuk kebaikan yang tampak suci. Ia berzikir dengan lembut, bersujud dengan khusyuk, namun di balik itu semua, ia berbisik halus. Aku sudah dekat dengan Tuhan. Diri seperti inilah yang paling berbahaya, karena ia menipu dengan cara yang tidak disadari. Ia membuat seorang hamba merasa sudah sampai, padahal baru berada di pinggiran jalan. Ia membuat seseorang merasa sudah bersih, padahal masih tertutup debu keakuan yang halus. Itulah hijab yang paling tebal. Bukan maksiat, bukan dosa, melainkan rasa bangga terhadap kesalehan sendiri. Banyak yang jatuh bukan karena dosa besar, tapi karena kesucian yang disalahpahami. Mereka merasa telah beribadah dengan ikhlas, padahal masih mencintai rasa aku yang ikhlas. Mereka beramal lillah, tapi diam-diam ingin agar orang tahu bahwa ia beramal lillah. Mereka menolong dengan senyum, tapi hatinya menunggu balasan dalam bentuk pengakuan. Maka,
Diri yang seperti ini bagaikan bayangan gelap di dalam cahaya, sulit dilihat namun tetap menutupi. Ia membuat amal kehilangan ruh, membuat doa kehilangan arah, membuat zikir hanya menjadi gema di bibir tanpa getar di hati. Untuk menundukkan diri semacam ini diperlukan keberanian luar biasa. Keberanian untuk tidak mempercayai kehebatan diri sendiri. Seorang salik harus rela melihat dirinya sebagaimana adanya. Penuh kekurangan, penuh kepalsuan, penuh lapisan niat yang bercampur. Ia harus menatap dalam cermin hati dan berkata jujur, "Ya Allah, bahkan dalam ibadahku pun masih ada aku." Kejujuran seperti itu adalah pisau yang mengoyak tabir ego, menumpahkan semua kepalsuan agar tersisa kejujuran yang murni. Dan dari kejujuran itulah lahir cahaya kesadaran, bahwa tak ada satupun perbuatan baik yang benar-benar berasal dari dirinya. Semua hanyalah rahmat yang mengalir, dan dirinya hanyalah wadah yang kebetulan digunakan oleh Sang Maha. Ketika seseorang sampai pada kesadaran ini, ia berhenti menilai siapa dirinya di hadapan Allah. Ia tidak lagi merasa lebih dekat atau lebih jauh, karena ia tahu, jarak hanyalah ilusi dari pikiran yang masih memisahkan. Ia tidak lagi berkata, "Aku berzikir," sebab yang berzikir hanyalah Dia yang menghidupkan lidah. Ia tidak lagi berkata, "Aku beribadah," karena yang beribadah hanyalah Dia yang menundukkan hati. Di titik itu, diri tak lagi menjadi pusat. Yang ada hanya kehadirannya yang menyelubungi segalanya. Inilah keheningan yang sejati, ketika semua peran lenyap, dan yang tersisa hanya kesadaran bahwa tak ada yang berbuat selain Allah. Namun, perjalanan menuju hilangnya diri bukanlah akhir, melainkan permulaan dari pengenalan yang lebih dalam. Karena setelah ego jatuh, masih ada lapisan halus yang disebut rasa memiliki pengalaman spiritual. Dan itulah godaan terakhir, merasa telah mencapai sesuatu. Maka orang yang benar-benar ikhlas akan terus menunduk, terus merasa bodoh, terus merasa kecil di hadapan kebesarannya. Ia tidak menuntut karamah, tidak mencari tanda, karena baginya cukup sudah bisa mencintai tanpa alasan. Ia hidup bukan untuk menjadi seseorang yang dikenal suci, tapi menjadi hamba yang tak dikenal siapapun, kecuali oleh Tuhannya. Dan disitulah rahasia terbesar keikhlasan bersemayam. Ketika diri yang menipu diri akhirnya sirna, dan yang tersisa hanyalah Dia yang selama ini dicari. Bab 4. Cahaya di balik ujian. Setiap jiwa yang mencintai Tuhan akan diuji, bukan karena Allah ingin melihatnya jatuh, tetapi karena Dia ingin menyingkap kejujuran cinta itu. Ujian adalah bahasa rahasia antara Tuhan dan hambanya. Bahasa yang tidak dimengerti oleh mereka yang hanya mencintai dari permukaan. Sebab cinta sejati tidak terlahir dari kesenangan, melainkan dari luka yang disucikan oleh makna. Ketika seorang hamba diuji, sesungguhnya Allah sedang membersihkan cermin hatinya agar cahayanya tampak lebih jernih. Namun banyak yang salah paham. Mereka mengira ujian adalah hukuman, padahal ujian adalah panggilan untuk naik derajat. Maka jangan pernah takut pada gelapnya ujian, sebab di balik setiap kegelapan tersembunyi cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Ujian datang dalam banyak rupa. Ada yang berupa kehilangan, ada yang berupa penolakan, ada pula yang datang dalam bentuk kesepian yang panjang. Semuanya adalah cara Allah memisahkan kita dari hal-hal yang selama ini kita sangka sebagai sandaran. Ia mengambil sesuatu agar kita kembali bersandar hanya kepadanya. Karena selama masih ada tempat lain untuk bersandar, keikhlasan belum sempurna. Maka ketika seseorang dicabut dari segala yang ia cintai, sesungguhnya Allah sedang menyiapkannya untuk mencintai dengan cara yang lebih tinggi. Bukan cinta kepada makhluk, melainkan kepada sumber dari segala cinta itu sendiri. Itulah rahasia di balik kehilangan, bukan penghapusan tetapi penyucian. Bagi jiwa yang belum mengenal makna, ujian terasa menyakitkan. Ia akan bertanya, "Mengapa aku yang beribadah justru diuji?" Padahal justru karena cintanya, Allah tidak ingin ia berhenti di permukaan iman. Ujian adalah jembatan menuju kedalaman makrifat. Ketika seseorang sanggup tersenyum di tengah kepedihan, itu bukan karena ia tidak merasa sakit, tapi karena ia telah menemukan makna di balik rasa sakit itu. Ia tahu bahwa setiap air mata adalah butir rahmat yang sedang membersihkan debu dari matanya, agar ia bisa melihat cahaya dengan lebih jernih.
Ujian yang diterima dengan sabar berubah menjadi keindahan yang tak terlihat oleh mata, tetapi dirasakan oleh hati yang telah pasrah. Ikhlas tertinggi justru diuji di saat doa belum dikabulkan, ketika harapan tampak pudar dan pintu-pintu dunia tertutup rapat. Di saat seperti itu cinta diuji. Apakah kita mencintainya karena pemberiannya atau karena dirinya? Orang yang benar-benar mengenal Allah tidak mengukur kasihnya dari berapa banyak nikmat yang ia dapatkan, melainkan dari berapa banyak kesempatan ia diberi untuk tetap bertahan dalam keheningan dan sabar. Dalam diamnya ujian, Allah sedang berbicara, apakah engkau masih mencintaiku tanpa syarat? Dan bagi yang menjawab dengan kesabaran, akan datang suatu ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Sebuah cahaya lembut yang muncul bukan dari luar, tetapi dari dalam hati yang telah ikhlas menerima segalanya. Ketika ujian berakhir, barulah seseorang melihat ke belakang dan menyadari bahwa semuanya adalah anugerah yang tersembunyi. Ia mulai paham bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya, bahkan di saat-saat paling gelap sekalipun. Justru di saat itu, tangan kasihnya sedang memeluknya dengan cara yang tak ia mengerti. Maka ia pun tersenyum kepada masa lalunya, kepada luka-luka yang dulu ia tangisi, dan berbisik lembut, terima kasih ya Allah, telah mencintai dengan cara yang kadang menyakitkan, tapi selalu menyembuhkan. Di sanalah cahaya ujian berubah menjadi cahaya ketenangan. Hamba yang dulu bertanya, mengapa? Kini menjawab dengan hati yang penuh syukur, karena engkau tahu apa yang terbaik bagiku. Dan di titik itu ia benar-benar memahami bahwa setiap ujian adalah undangan rahasia untuk mendekat kepadanya. Bab 5. Hilangnya aku dalam cintanya. Pada akhirnya setiap perjalanan ruhani menuju satu titik puncak yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Lenyapnya aku di dalam lautan cintanya. Itulah maqam tertinggi dari keikhlasan, ketika seorang hamba tidak lagi melihat dirinya sebagai sesuatu yang terpisah dari Tuhan, melainkan sebagai bayangan yang hanya ada karena cahayanya. Di tahap ini, cinta tidak lagi berbentuk kata, tidak lagi berupa perasaan yang naik dan turun, melainkan menjadi keadaan. Sebuah kesadaran yang tetap, lembut, dan menyelimuti seluruh keberadaan. Hamba tidak lagi mencari Tuhan, karena ia telah menemukan bahwa setiap hembusan napas, setiap detak jantung, setiap pandangan mata adalah manifestasi dari cintanya yang abadi. Dalam kesadaran ini, bahkan diam pun menjadi ibadah, bahkan napas pun menjadi zikir yang tak terucap. Menghilang dalam cintanya bukan berarti kehilangan jati diri, tetapi menemukan hakikat diri yang sejati, bahwa aku bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan pantulan dari Yang Esa. Ketika ego terhapus, yang muncul bukan kehampaan, melainkan keluasan yang tak berbatas. Seolah-olah seluruh semesta menjadi saksi bisu dari satu rahasia. Tiada yang mencintai selain dia, tiada yang dicintai selain dia, tiada cinta selain cintanya. Di titik ini, hamba berhenti meminta, karena ia menyadari bahwa permintaan adalah bentuk dari perpisahan. Dan ketika ia berhenti meminta, barulah segala yang ia butuhkan datang dengan sendirinya. Bukan sebagai pemberian, tetapi sebagai pantulan dari kehendak ilahi yang sempurna. Dalam cinta yang seperti ini, tidak ada lagi logika yang bekerja. Segala yang dulu tampak berat kini terasa ringan. Segala yang dulu menyakitkan kini menjadi indah. Sebab ia telah melihat dunia dari balik mata Tuhan, bukan dari mata dirinya sendiri. Ia memahami bahwa setiap peristiwa, entah itu bahagia, sedih, kehilangan, atau keberuntungan, hanyalah gelombang yang menari di permukaan samudra cinta. Maka bagaimana mungkin ia menolak gelombang jika ia telah menjadi laut itu sendiri? Di sanalah jiwa mencapai kebebasan yang sejati, kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari keinginan, kebebasan dari kebutuhan untuk menjadi apapun. Ia telah larut, menyatu, hilang, dan akhirnya tenang. Namun cinta semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan upaya manusia semata. Ia adalah anugerah, datang ketika semua usaha berhenti, ketika semua ilmu dan ibadah tak lagi menjadi kebanggaan, melainkan persembahan tanpa suara. Di saat hamba berkata dalam hatinya, aku tidak mampu lagi mencintaimu sebagaimana engkau layak dicintai, maka saat itulah Allah menanamkan cintanya ke dalam dada. Cinta itu tumbuh tanpa akar,
berbuah tanpa musim, dan menyala tanpa bahan bakar. Ia tidak membutuhkan sebab karena sebab telah lenyap. Ia tidak memerlukan bentuk karena bentuk telah hancur. Ia hanya ada, mengalir, menghidupi, menyelimuti, dan mengembalikan segalanya kepada sumbernya. Maka, menghilang dalam cintanya bukan berarti berhenti hidup, melainkan mulai hidup dengan kehidupan yang sejati. Ia masih berjalan di dunia, tapi langkahnya tak lagi miliknya. Ia masih berbicara, tapi suaranya menjadi lembut karena kesadarannya penuh dengan kehadiran Tuhan. Ia masih mencintai manusia, tapi cintanya tak lagi mengikat. Ia mencintai karena Allah, bukan karena kebutuhan, bukan karena keinginan. Ia menjadi seperti angin yang membawa kesejukan tanpa menuntut imbalan, seperti cahaya yang menerangi tanpa merasa berjasa. Dan disitulah rahasia tertinggi dari keikhlasan menemukan puncaknya. Ketika aku telah hilang dan yang tinggal hanyalah Dia yang selalu ada, yang selalu mencintai, bahkan ketika kita belum mengenal cinta itu sendiri. Bab 6. Ketundukan yang membebaskan. Ketika hati telah merasakan kehadirannya, segala bentuk perlawanan perlahan runtuh. Tidak ada lagi keinginan untuk melawan takdir. Tidak ada lagi dorongan untuk memaksa kehidupan berjalan sesuai kehendak pribadi. Semua menjadi lembut, semua menjadi pasrah, bukan karena lemah, tetapi karena sadar bahwa setiap helai daun yang gugur pun tidak jatuh tanpa izinnya. Inilah rahasia ketundukan yang membebaskan. Tunduk bukan karena terpaksa, tapi karena telah mengenal siapa yang ditunduki. Ia tidak lagi berkata, "Aku menyerah," tetapi berbisik lembut, "Aku kembali." Karena bagi jiwa yang telah mengenal asalnya, tunduk bukan kekalahan, melainkan kepulangan. Ketundukan semacam ini bukan sekadar sikap lahir, tapi keadaan batin yang dalam. Ia tidak lagi menolak apapun yang datang, baik kesenangan maupun kesedihan, sebab keduanya ia lihat berasal dari tangan yang sama. Ia menatap penderitaan sebagaimana ia menatap kebahagiaan, dengan mata cinta, bukan penilaian. Ia tidak lagi sibuk membedakan antara baik dan buruk dalam pandangan dunia, karena ia tahu, di balik keduanya selalu ada hikmah yang sedang bekerja. Dalam diam, ia belajar menerima, dan dalam penerimaan itu ia menemukan keluasan yang tak bisa dijelaskan. Orang yang tunduk bukan kehilangan arah, tetapi justru menemukan arah yang hakiki. Arah yang selalu menunjuk kepadanya. Ketika seseorang benar-benar tunduk, beban hidupnya mulai berkurang. Ia berhenti melawan arus kehidupan dan mulai mengalir bersama kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi, ia menyambutnya dengan hati yang tenang. Ujian menjadi madrasah, kehilangan menjadi guru, luka menjadi kitab yang ia baca dengan sabar. Ia tahu, setiap peristiwa memiliki maksud tersembunyi, dan setiap air mata adalah doa yang sedang ditulis oleh takdir. Maka ia tidak terburu-buru meminta perubahan, karena ia percaya Allah tidak pernah salah menempatkan sesuatu. Ia hanya menunduk dan berbisik, "Jalankanlah aku sesuai kehendak-Mu, ya Rob, sebab Engkau lebih tahu kemana seharusnya aku menuju." Dalam ketundukan yang sejati, manusia justru merasakan kebebasan yang tidak pernah ia temukan ketika ia masih mengejar dunia. Ia bebas dari rasa takut gagal, karena ia tahu bahwa kegagalan hanyalah jalan lain menuju kehendak Allah. Ia bebas dari cemas kehilangan, karena ia sadar bahwa tidak ada yang benar-benar hilang dalam genggamannya. Ia bebas dari ambisi yang membakar, karena hatinya telah cukup dengan kedekatan. Dan yang paling indah, ia bebas dari kebutuhan untuk dikenal, karena hanya Allah yang ia ingin lihat, dan hanya Allah yang ia ingin dilihat olehnya. Disitulah letak kemerdekaan sejati, bukan pada banyaknya pilihan, melainkan pada hilangnya kebutuhan untuk memilih selain Dia. Ketundukan yang membebaskan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari kehidupan yang sejati. Di sana, hamba mulai hidup sebagaimana Tuhan menghendaki, bukan sebagaimana dirinya mengingini. Ia menjadi jernih, menjadi ringan, menjadi seperti air yang mengalir kemanapun diarahkan, tanpa kehilangan jati dirinya. Ia tidak lagi bertanya, mengapa? Karena pertanyaan itu telah digantikan oleh rasa percaya. Dan dalam kepercayaan itu, seluruh rahasia kehidupan perlahan terbuka. Ia menemukan bahwa tunduk bukan berarti berhenti berjalan, tetapi berjalan dengan langkah yang dipandu cahaya. Ia tidak lagi berusaha menjadi sesuatu, karena ia telah menjadi apa adanya.
cerminan kehendaknya di bumi. Itulah ketundukan yang membebaskan, tunduk yang tidak mengekang, pasrah yang tidak mematikan, tetapi justru menghidupkan. Karena di dalamnya ruh menemukan kebebasan yang sejati, dan cinta menemukan rumahnya yang abadi. Bab 7. Keheningan yang menjawab segalanya. Ada saat di mana kata-kata tidak lagi mampu membawa seseorang kepada kebenaran. Di titik itu hanya keheningan yang berbicara. Keheningan bukanlah ketiadaan suara, melainkan hadirnya suara yang terlalu halus untuk dijangkau oleh pikiran. Dalam keheningan, hati berhenti berdebat, berhenti menafsir, berhenti menuntut. Ia hanya mendengar, bukan dengan telinga, tetapi dengan seluruh keberadaan. Dan dalam diam itu, sesuatu yang tak terucap mulai terasa. Kehadiran yang begitu dekat, begitu lembut, namun begitu menggetarkan. Itulah suara Allah yang tidak menggunakan kata, tetapi menembus seluruh dimensi batin. Keheningan bukan sekadar keadaan luar, tetapi ruang batin di mana segala hal yang palsu runtuh dan yang hakiki menampakkan wajahnya. Orang yang telah belajar mendengar dalam keheningan, tahu bahwa banyak hal yang hanya bisa dimengerti tanpa perlu dijelaskan. Ia tidak lagi terburu-buru menjawab setiap pertanyaan hidup, karena ia tahu bahwa tidak semua pertanyaan butuh jawaban. Sebagian hanya butuh ketenangan. Di dalam diam, ia mulai menyadari bahwa setiap hal yang terjadi adalah bagian dari kalimat Tuhan yang sedang dibacakan dalam waktu. Setiap angin yang bertiup, setiap daun yang jatuh, setiap pertemuan dan perpisahan, semua adalah huruf-huruf dari firman yang hidup. Dan dalam keheningan yang dalam, ia membaca itu semua bukan dengan pikiran, melainkan dengan rasa. Ia menemukan bahwa hidup ini bukan teka-teki untuk dipecahkan, tetapi rahasia untuk disaksikan dengan hati yang bening. Keheningan juga mengajarkan kerendahan. Dalam diam, seseorang menyadari betapa kecilnya dirinya di hadapan semesta. Ia berhenti menganggap dirinya pusat dari segala hal, karena ia tahu lautan tidak pernah berdebat dengan ombaknya. Ia hanya menerima. Maka dalam kesadaran itu manusia belajar untuk tidak banyak berbicara tentang dirinya. Tidak banyak menilai orang lain. Tidak banyak menuntut kehidupan. Ia belajar bahwa semakin tinggi derajat makrifat seseorang, semakin sedikit ia berkata. Sebab yang benar-benar tahu tidak lagi sibuk menjelaskan. Ia hanya tersenyum, menatap dunia dengan kasih, dan membiarkan cahaya Tuhan bekerja melalui keheningannya. Di dalam keheningan pula, seseorang menemukan bahwa doa paling dalam bukanlah yang diucapkan, tetapi yang dirasakan. Kadang tidak ada kata yang keluar dari bibir, namun air mata menjadi kalimat yang paling fasih. Kadang tidak ada permintaan yang diucapkan, namun hati sudah diselimuti oleh keyakinan bahwa Allah telah mendengar bahkan sebelum kata itu muncul. Di saat itulah seseorang benar-benar merasakan kelembutan cinta ilahi. Cinta yang tidak butuh teriakan, tidak butuh bukti, hanya butuh kesadaran untuk diam dan hadir. Ia mulai paham bahwa keheningan bukan jarak dari Tuhan, melainkan kedekatan yang terlalu suci untuk diucapkan. Maka keheningan bukan akhir dari perjalanan, melainkan puncaknya. Setelah manusia lelah berdoa, berpikir, berdebat, dan mencari, akhirnya ia sampai pada satu keadaan, tenang. Tidak karena semua jawabannya ditemukan, tapi karena ia telah berhenti mencari jawaban di luar. Ia menemukan bahwa seluruh hidup ini adalah percakapan antara Tuhan dan dirinya. Dan setiap peristiwa adalah jawaban atas doa yang mungkin ia lupa pernah panjatkan. Di titik ini, ia tak lagi memohon dengan gelisah, karena ia tahu, bahkan diamnya pun adalah doa yang sedang dijawab. Inilah keheningan yang menjawab segalanya. Ketika hati berhenti bergetar karena ragu, dan mulai bergetar karena sadar, bahwa Tuhan tidak pernah jauh, hanya terlalu dekat untuk disadari oleh mereka yang terlalu bising di dalamnya. Bab 8. Cahaya yang berbicara dalam gelap. Ada waktu dalam perjalanan ruhani ketika semuanya menjadi gelap. Doa terasa hampa, zikir kehilangan rasa, dan hati seolah terputus dari sumber ketenangan. Tidak ada lagi getaran yang dulu begitu hangat ketika menyebut namanya. Semua terasa jauh, sunyi, dingin. Inilah malam panjang yang dikenal oleh para salik. Malam di mana Allah seolah bersembunyi, bukan karena ia ingin menjauh, tetapi karena ia ingin menguji. Apakah kita masih mencarinya ketika cahaya tidak lagi tampak?
Dalam gelap seperti ini, banyak yang berhenti, banyak yang ragu, banyak yang kembali kepada dunia. Namun bagi yang sabar, justru disitulah rahasia terbesar cinta Tuhan sedang disingkap. Karena di dalam gelap itulah cahaya sejati mulai berbicara. Cahaya yang lahir dari terang tidak bertahan lama, tapi cahaya yang muncul dari kegelapan akan menyala selamanya. Gelap adalah tempat di mana keakuan mati, di mana kesombongan spiritual luruh, di mana cinta diuji tanpa penghiburan. Allah menyembunyikan kehadirannya bukan karena benci, tetapi agar hamba belajar mencintai tanpa rasa, beriman tanpa bukti, dan berharap tanpa tanda. Sebab cinta yang hanya bertahan saat ada rasa nyaman bukanlah cinta yang murni. Maka ketika Tuhan menutup mata lahir kita dari cahaya, sebenarnya Ia sedang menyalakan mata batin agar melihatnya dari dalam. Itulah saat di mana hati yang kuat mulai mengenali cahaya yang tidak bersumber dari dunia. Cahaya yang memancar dari kedalaman ruh itu sendiri. Gelap juga adalah medan pembentukan. Seperti benih yang tumbuh dalam tanah hitam sebelum menembus cahaya matahari, demikianlah jiwa ditempa dalam kesunyian dan ketidakpastian sebelum mengenal kejelasan. Dalam kesendirian yang panjang, seseorang belajar bahwa kehadiran Tuhan tidak selalu terasa, tetapi selalu ada. Ia mulai memahami bahwa tidak semua keheningan berarti ketiadaan. Kadang justru dalam diam yang paling dalam, Allah sedang memeluknya dengan cara yang tak dapat ia rasakan. Maka, di tengah gelap itu, hamba berhenti bertanya, "Di mana engkau ya Allah?" Dan mulai berbisik lembut, "Aku tahu engkau di sini, meski aku tak mampu melihat." Dari keyakinan itulah, seberkas cahaya halus mulai tumbuh, bukan di mata, tapi di dada. Cahaya itu tidak menyilaukan, ia lembut, hangat, dan memancarkan ketenangan yang menembus segala kebingungan. Ia tidak datang sekaligus, tapi perlahan-lahan mengisi setiap ruang kosong yang ditinggalkan oleh keraguan. Hamba yang dulunya takut akan gelap kini mulai mencintainya, sebab ia tahu gelap adalah selimut rahmat bagi jiwa yang sedang diproses. Ia berhenti memohon agar gelapnya segera hilang dan mulai belajar untuk berdiam di dalamnya dengan sabar. Dan disitulah keajaiban terjadi. Kegelapan yang dulu menakutkan berubah menjadi taman ketenangan, tempat di mana Allah berbicara tanpa suara dan cintanya terasa tanpa bentuk. Ketika akhirnya cahaya itu menyinari seluruh jiwanya, ia menyadari sesuatu yang luar biasa, bahwa sebenarnya cahaya itu tidak pernah pergi, hanya dirinya yang menutup mata. Gelap hanyalah guru yang datang untuk mengajarkan bahwa cahaya sejati tidak tergantung pada keadaan, melainkan bersumber dari kesadaran akan kehadirannya. Maka ia pun tersenyum dalam diam. Kini ia tahu terang dan gelap bukanlah dua hal yang berbeda. Keduanya hanyalah cara Tuhan memperkenalkan dirinya dengan bahasa yang berbeda. Di siang hari, ia berbicara lewat cahaya. Di malam yang kelam, ia berbicara lewat keheningan. Dan bagi hati yang telah belajar mendengar, keduanya sama. Sama-sama kehadiran yang suci, sama-sama kasih yang tak pernah padam. Bab 9. Waktu yang diam dalam diri. Ada rahasia besar yang jarang disadari manusia, bahwa waktu tidak hanya berjalan di luar dirinya, tetapi juga berdiam di dalamnya. Jam, hari, dan tahun mungkin terus berputar di dunia luar, namun di dalam hati ada ruang di mana waktu berhenti. Ruang tempat keabadian bernafas dalam diam. Di sanalah letak hakikat makrifat yang tinggi, menyadari bahwa yang bergerak hanyalah bayangan, sementara yang sejati tetap diam, tenang, dan abadi dalam hadiratnya. Hamba yang telah mencapai pemahaman ini tidak lagi diperbudak oleh masa lalu, tidak pula terikat pada masa depan. Ia hidup sepenuhnya di saat ini, bukan karena ia menolak waktu, tapi karena ia telah menyatu dengannya. Ia sadar bahwa setiap detik bukan hanya perjalanan menuju Tuhan, melainkan pertemuan langsung dengannya. Ketika seseorang mulai mengenal waktu batinnya, ia akan merasakan bahwa semua peristiwa tidak benar-benar berlalu. Semuanya tersimpan di satu titik kesadaran ilahi yang terus hadir. Ia menatap masa lalunya bukan dengan penyesalan, tetapi dengan pengertian bahwa setiap luka adalah bagian dari rencana untuk menyadarkannya. Ia tidak lagi cemas tentang masa depan, karena ia tahu masa depan hanyalah bayangan dari niat yang ia tanam hari ini. Dalam kesadaran waktu yang diam,
ia mulai melihat bahwa segala sesuatu berjalan sesuai irama Tuhan. Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang terlalu cepat, tidak ada yang sia-sia. Setiap langkah, setiap peristiwa, setiap napas, semuanya sinkron dengan kehendak yang lebih tinggi yang telah tertulis sebelum waktu itu sendiri diciptakan. Waktu yang diam dalam diri bukan berarti berhenti berbuat, melainkan berbuat tanpa tergesa. Ia berjalan di dunia, namun hatinya tidak pernah dikejar oleh detik. Ia bekerja, berjuang, mencintai, namun semua dilakukan dengan kehadiran penuh. Tanpa kehilangan kesadaran akan keabadian yang mengalir di dalamnya. Disitulah ia menemukan makna sebenarnya dari sabar. Bukan sekadar menunggu, tetapi memahami bahwa setiap kejadian telah berada pada waktunya yang tepat. Sabar bukan berarti lambat, tapi selaras. Dalam keadaan ini, waktu bukan lagi musuh yang membuatnya tua, tetapi sahabat yang mengantarnya pulang. Ia tidak lagi menyesali apapun, karena semua sudah terjadi sebagaimana mestinya. Dan tidak lagi takut pada apapun, karena yang akan datang pun hanyalah kepastian kasih Tuhan dalam bentuk yang lain. Ketika kesadaran ini tumbuh, manusia mulai mengerti bahwa surga dan neraka bukanlah tempat di masa depan, melainkan keadaan jiwa di saat ini. Surga adalah hati yang damai karena selaras dengan kehendak ilahi, dan neraka adalah hati yang gelisah karena melawan arus waktu Tuhan. Ia memahami bahwa tidak ada jarak antara dirinya dan keabadian, kecuali ilusi pikiran yang terus berlari antara nanti dan dulu. Maka, ia mulai memperlambat langkah batinnya, menatap hidup dengan lembut, dan menyapa setiap momen seolah itu adalah pertemuan langsung dengan kekasih yang abadi. Dalam setiap detik yang ia sadari sepenuhnya, ia merasakan cahaya kehadiran yang sama, hangat, lembut, dan tak berubah. Dan akhirnya, ia mengerti bahwa waktu tidak pernah benar-benar bergerak. Yang bergerak hanyalah kesadarannya, berpindah dari lupa menuju ingat, dari gelisah menuju damai, dari terpisah menuju menyatu. Waktu hanyalah cermin yang memantulkan perjalanan jiwa menuju sumbernya sendiri. Maka ketika seseorang telah tiba di pusat dirinya, waktu berhenti. Tidak ada lagi kemarin, tidak ada lagi besok. Hanya ada sekarang yang di dalamnya seluruh masa lalu dan masa depan melebur menjadi satu kehadiran yang kekal, Allah. Di titik itu, hamba tidak lagi hidup di dalam waktu, tetapi waktu hidup di dalam dirinya. Ia menjadi saksi dari keabadian yang berdenyut lembut dalam setiap napas. Dan dalam keheningan itu ia tersenyum, karena ia telah menemukan rumah yang sejati, keabadian yang diam di dalam dirinya sendiri, di bawah naungan cinta yang tak berujung. Bab 10. Menghilang dalam cintanya. Ada satu tahap terakhir dalam perjalanan seorang pencari Tuhan, di mana semua kata berhenti, semua doa membisu, semua rasa luluh dalam satu gelombang besar yang tidak lagi dapat dijelaskan. Itulah saat ketika diri menghilang dalam cintanya. Bukan berarti ia lenyap dari dunia, tapi bahwa ia tidak lagi melihat dirinya terpisah darinya. Ia berjalan, namun bukan lagi aku yang berjalan. Ia mencintai, namun bukan lagi aku yang mencintai. Semua gerak, semua bisikan, semua diam menjadi gema dari satu kehendak yang tunggal. Di titik ini, segala bentuk keakuan hancur seperti kaca yang pecah oleh cahaya, dan dari serpihan itu, hanya satu cahaya yang tersisa, Dia. Inilah fana yang hakiki ketika hamba bukan lagi sekadar mencintai Allah, tapi menjadi cinta itu sendiri. Menghilang dalam cinta bukan berarti kehilangan kesadaran, melainkan kesadaran itu menjadi jernih tanpa batas. Ia tidak lagi terbelenggu oleh aku yang sempit, melainkan melebar menjadi lautan yang luas, tempat segala sesuatu tenggelam dan larut menjadi satu. Ia memandang makhluk dengan kasih tanpa syarat, karena ia tahu tidak ada yang benar-benar lain di hadapan Tuhan. Semua adalah cermin dari wajah yang sama, hanya berbeda dalam bentuk dan warna. Maka ia mencintai tanpa alasan, memaafkan tanpa batas, dan memberi tanpa pamrih. Cinta yang seperti ini tidak lagi menuntut balasan, sebab ia tidak datang dari manusia, tapi dari sumber yang abadi.
Dan siapapun yang merasakan percikan cinta ini, tahu bahwa hidupnya bukan lagi tentang dirinya, melainkan tentang Dia yang menghidupkan. Dalam keadaan ini, dunia tidak lagi tampak sebagai tempat ujian, melainkan taman tempat Tuhan menampakkan keindahannya dalam berbagai rupa. Segala hal yang dulu dianggap cobaan kini menjadi panggilan lembut untuk lebih mengenal kasih-Nya. Bahkan penderitaan pun berubah menjadi zikir yang mendalam, sebab di dalamnya ada detak rahasia yang memanggil jiwa untuk pulang. Ia tidak lagi menolak apapun karena ia tahu tidak ada yang datang kecuali dari tangan cinta itu sendiri. Dan ketika seseorang telah mencapai titik ini, bahkan kehilangan pun tidak lagi menyakitkan, karena ia tahu tidak ada yang benar-benar hilang di hadapan yang kekal. Segalanya hanyalah perubahan bentuk, bukan perpisahan. Menghilang dalam cintanya juga berarti berhenti menjadi pusat dari segala sesuatu. Ia tidak lagi mencari pengakuan, tidak lagi menuntut pemahaman, tidak lagi ingin menjadi spiritual. Ia hanya menjadi hamba, sederhana, lembut dan sepenuhnya pasrah. Namun di balik kesederhanaan itu, ada samudera yang tak terukur, ada kedalaman yang tak bertepi. Ia bisa duduk di antara manusia tanpa terlihat istimewa. Namun siapapun yang dekat dengannya akan merasakan kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Sebab ia telah menjadi saluran dari cinta yang murni. Cinta yang tidak berbicara, namun menggetarkan. Cinta yang tidak menuntut, namun menyembuhkan. Ia tidak lagi membawa nama, karena namanya telah larut dalam nama yang agung. Dan di akhir perjalanan, ia menyadari sesuatu yang indah, bahwa ternyata tidak ada jarak yang perlu ditempuh. Tidak ada perjalanan yang sebenarnya dilakukan. Semua pencarian, semua perjuangan hanyalah jalan untuk menyadari bahwa sejak awal ia sudah berada di sisinya. Allah tidak pernah jauh, hanya kesadarannya yang menutup pandangan. Kini tirai itu telah tersingkap dan ia melihat dengan mata hati yang jernih. Tidak ada aku dan engkau. Yang ada hanyalah Dia, selalu Dia, dalam setiap detak, setiap napas, setiap gerak semesta. Inilah rahasia ikhlas tertinggi, menghilang dalam cintanya bukan karena kalah, tapi karena telah pulang. Pulang ke asal yang tidak pernah pergi, pulang ke cahaya yang tak pernah padam. Ia tersenyum dalam diam, sementara hatinya berbisik lembut, La ilaha illa Allah. Ketika engkau benar-benar ikhlas, tidak ada lagi aku yang mencintai, yang tersisa hanyalah cinta itu sendiri. Saat itulah engkau tidak lagi berdoa agar hidupmu indah, karena hidupmu sudah menjadi doa. Maka, hilanglah dengan tenang, sebab di dalam lenyapnya dirimu, justru di sanalah Tuhan sepenuhnya hadir.